kawan, tahukah kamu bahwa spesifikasi teknis maupun kerangka acuan kerja yang merupakan kebutuhan ruang lingkup pengadaan barang jasa dari pembeli, baik itu sektor pemerintah maupun sektor apapun yang melaksanakan proses pengadaan barang jasa, khususnya di sektor pemerintahan, bukanlah dokumen rahasia. Spesifikasi teknis kerangka acuan kerja bukan dokumen rahasia. Kita ulangi lagi. Spesifikasi teknis kerangka acuan kerja bukan dokumen rahasia. Dokumen itu seharusnya ya disampaikan kepada masyarakat luas, kepada masyarakat umum, apapun metode pilihan yang Anda gunakan nantinya, entah itu e-purchasing kek, tender kek, ya, tender cepat kek, pengadaan langsung kek, masyarakat berhak tahu. Sebagaimana tertuang pada peraturan LKPP nomor 11 tahun 2021 tentang pedoman perencanaan pengadaan barang jasa pemerintah. Di dalamnya terdapat kebijakan peningkatan kualitas perencanaan pengadaan barang jasa. Salah satunya adalah kebijakan pembuatan penyusunan spesifikasi teknis atau KAK. Dan itu tertuang juga jelas-jelas bagian yang tidak terpisahkan dalam dokumen rencana umum pengadaan. Dan Anda bisa cek pada aplikasi Sirup, Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan. Salah satu informasi yang menjadi kriteria, yang menjadi parameter dalam aplikasi tersebut adalah spesifikasi teknis atau KAK. Tapi kita sendiri, pemerintah, suka kurang lengkap pengisiannya. Paling-paling hanya mengisi misalkan kita beli laptop 50 unit, paling spesifikasi teknis ya diisi laptop 50 unit, begitu saja. Kita membuat suatu bangunan sekian meter misalnya, hanya seperti itu aja, karena memang juga tempatnya terlalu sedikit. Nah, pada prinsipnya itu sudah sangat membuktikan ya, terlepas tempat ruang untuk menuangkan informasinya itu sedikit atau banyak, itu sudah membuktikan bahwa secara regulasi spesifikasi teknis bukan dokumen rahasia. Jadi kalau misalkan saya menyampaikan dokumen spesifikasi teknis kepada siapapun, entah itu sebelum proses pemilihan penyedia, setelah proses pemilihan penyedia, pada saat persiapan, kita mau sampaikan siapapun, terserah, tidak ada masalah, ya, tidak ada masalah. Kita mau sampaikan memang sejak awal spesifikasi teknis bukan dokumen rahasia. Ini mungkin akan sangat sulit diterima oleh para entitas pelaku pengadaan yang terbiasa puluhan tahun hidupnya dengan tender, sehingga sulit sekali menerima hal seperti ini. Ya, seolah-olah seperti kalau saya menyampaikan spesifikasi teknis ke masyarakat sebelum proses pemilihan penyedia itu seperti satu kesalahan. Itu bukan kesalahan, itu justru adalah wajibnya masyarakat itu malah berhak tahu, ya, wajibnya itu masyarakat itu malah berhak tahu, sehingga malah kita saking seperti sudah terpengaruh oleh proses ini berpuluh-puluh tahun mungkin ya, gitu ya, dianggapnya jadi kalau penawaran itu sama dengan HPS misalkan, atau dekat dengan HPS itu satu dicurigai dan sebagainya. Masalahnya kan bukan sama atau enggak samanya, Bapak Ibu. Masalahnya adalah itu ada bukti misalkan ya, PPK-nya muncul HPS itu atas bantuan dari satu pelaku usaha. Itu lain cerita. Itu tidak membatalkan kebijakan bahwa spesifikasi teknis kerangka acuan kerja itu masyarakat berhak tahu. Apalagi kalau mau diniatkan ke dalam e-purchasing seperti yang ada di saya sebelumnya, ada 7 langkah, di mana langkah nomor 4 adalah melakukan penetapan penyedia e-purchasing. Maka di sini apalagi kalau itu lihat pekerjaan konstruksi e-purchasing, kita menyampaikan, meminta informasi, menggali informasi pelaku usaha bahwa kami ada pekerjaan ini loh, yang ruang loopnya ini loh, perkiraan harganya segini loh, ya. Nah, kami minta informasi, apakah Anda memiliki daftar jasa-jasa, entah itu berupa milestone atau sebuah produk jadi konstruksi yang bisa Anda sampaikan kepada kami. Kami ingin menggali informasi itu, memastikan ketersediaan pelaku usaha itu. Dan itu adalah bagian yang normal, ya. Pada intinya
Apapun metode pemilihannya, Bapak Ibu, rekan-rekan, spesifikasi teknis kerangka acuan kerja, Bapak Ibu, bukan dokumen rahasia. Sifat kerahasiaannya itu adalah bukan di spesifikasi teknisnya, tapi pada perkiraan harga. Itu pun ketika proses tender seleksi dimulai. Itu pun ketika hanya menggunakan proses tender seleksi dimulai, maka disitulah tertutup hanya peserta tender seleksi yang bisa mengetahuinya. Tapi di luar itu, perencanaan, persiapan, pada prinsipnya ya, masyarakat berhak tahu. Kalau kita berargumentasi bahwa nanti akan terjadi potensi akan sama dekat dengan HPS atau sama dengan HPS, itu berarti kasusnya berbeda. Jangan disamakan dengan kasus kebijakan yang tadi saya katakan, bahwa itu tidak membatalkan bahwa fakta bahwa spesifikasi teknis kerangka acuan kerja bukan dokumen rahasia. Masyarakat berhak tahu. Oleh karena itu saya sangat mendorong kebijakan e-purchasing. Sangat mendorong kebijakan e-purchasing, di mana apa yang kita butuhkan sangat kita bisa langsung bandingkan dengan pasar terbuka online 24 jam non-stop yang terbuka spesifikasi teknis dan terbuka harganya. Mulai Bapak Presiden Jokowi sampai tukang beca bisa melihat spesifikasi teknis dan harga yang terpampang, baik itu lewat aplikasi katalog elektronik pas yang merupakan pasar buatan dari LKPP, maupun lewat aplikasi toko-toko daring yang merupakan mitra kerja dari LKPP yang bisa dimanfaatkan untuk kebijakan e-purchasing. Rekan-rekan semuanya, bahwa spesifikasi teknis dan kerangka acuan kerja kami mengajak pada seluruh entitas pengadaan barang jasa pemerintah, khususnya dari sudut pandang pembeli. Marilah kita lebih terbuka lagi. Kita sampaikan informasi, ya, kemudian kita sampaikan kepada masyarakat, bahkan kita sampaikan kepada pelaku usaha, supaya kita lebih banyak menerima informasi. Siapa tahu ya, langganan-langganan kita, ya, langganan-langganan pelaku usaha kita yang menurut kita itu seperti kayak kecap nomor 1 gitu. Tidak ada yang lebih baik dari dia gitu. Ternyata ada yang lebih baik daripada dia. Maka kita perkuat analisis pasar dengan membuat kebijakan kolaborasi, membuat kebijakan lebih transparan dalam menyampaikan spesifikasi teknis atau KAK kepada masyarakat. Ya, sering-sering berkomunikasi pada pelaku usaha. Ya, banyaklah bergaul dengan pelaku usaha. Kalau satu pelaku usaha pasti akan ngomong kecap itu nomor 1 buat dia. Tapi bagaimanapun di atas langit ada langit. Dan pasar itu begitu cepat berubah, rekan-rekan semuanya. Itulah gunanya spesifikasi teknis KAK kita terus-menerus diresponkan ke pasar dengan cara request for information yang bisa menggunakan berbagai platform yang bisa Anda gunakan. Yang penting dijaga adalah 4 hal, rekan-rekan semuanya, dalam strategi ini. Pertama, jangan ada gratifikasi. Kedua, jangan ada suap. Ketiga, nanti di kontrak jangan sampai ada underspesifikasi. Dan yang keempat, ini yang sering terjadi, ya, jangan sampai Anda fiktifkan. Sengaja atau tidak sengaja, fiktif adalah perbuatan zolim dan tercela, dan azab akan berlaku karena uang rakyat yang dipertanggungjawabkan dengan difiktifkan, maka azab akan sangat berlaku. Sekali lagi, rekan-rekan semuanya, ayo mari kita jaga ekosistem pengadaan yang jauh lebih terbuka, jauh lebih akuntabel, dan insya Allah dengan kita makin terbuka dalam spesifikasi teknis, perkiraan harga, rangka acuan kerja kita terbuka dengan pelaku usaha, dunia pelaku usaha, maka insya Allah kita akan banyak mendapatkan informasi yang terus terupgrade, karena barang jasa sangat cepat berubah. Oleh karena itulah semangatnya adalah kolaborasi. Sukses buat kita semuanya.